Halo adik-adik semuanya, selamat datang. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Pernahkah kalian berada dalam posisi seperti ini? Gelap gulita, sulit melihat kondisi sekitar, menyeramkan bukan? Apa yang akan kalian lakukan? Pastinya kalian akan menyalakan senter atau menyalakan lilin agar kembali menjadi terang dan bisa melihat kondisi sekitar. Nah, itulah fungsinya cahaya. Kali ini kita akan membahas mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Materi ini terdapat pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 SD atau MI. Disimak ya. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dengan baik. Untuk lebih jelasnya, kalian akan mempelajari bagaimana cahaya merambat dan juga apa saja bentuk-bentuk cermin. Yuk, untuk lebih jelasnya lagi, silakan disimak ya, dan jangan lupa siapkan catatan. Apakah kalian pernah melihat kondisi seperti ini? Sinar dari matahari berusaha masuk ke dalam segala arah melalui celah-celah yang ada di daunan. Atau kita bisa melihat bayangan sinar matahari di atas permukaan laut. Itu semua terjadi karena cahaya memiliki sifat. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Sifat kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sifat keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita bisa melihat kolam renang lebih dangkal dari yang seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan di dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sifat yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok.
Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Tadi itu semua merupakan sifat-sifat cahaya. Untuk lebih jelas ya, kita akan mempelajari mengenai cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Yang kedua, cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Yang ketiga, cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Mengapa hal-hal tersebut dapat terjadi? Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan dihasilkan juga mulus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Oke, untuk mengetes pemahaman kalian, kita sekarang akan mengerjakan kuis. Gak susah kok kuisnya, pasti kalian bisa. Pertanyaan pertama, mengapa sendok terlihat bengkok ketika di dalam air? Kedua, sifat cahaya apakah yang menyebabkan terjadinya pelangi? Ketiga, jenis cermin apakah yang cocok untuk spion kendaraan? Silahkan dijawab ya, kakak akan kasih waktu. Jawabannya, yang pertama, mengapa sendok terlihat bengkok ketika di dalam air? Jawabannya adalah karena sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Yang kedua, sifat cahaya apakah yang menyebabkan terjadinya pelangi? Yaitu cahaya yang bisa diuraikan. Ketiga, jenis cermin apakah yang cocok untuk spion kendaraan? Jawabannya adalah cermin cembung. Selamat ya bagi kalian yang menjawab benar semua. Bagi yang belum, yuk lebih semangat lagi belajar ya. Itu semua merupakan konsep-konsep dari sifat cahaya. Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Informasi dalam video ini berdasarkan buku teks kurikulum Merdeka Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD atau MI, edisi pertama dengan penerbit yaitu Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyimak, mencatat. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya buat kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu dan semangat belajarnya. Dadah.